Selamat sore gitu ya. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Kelas sore hari ini di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya teman-teman semua dalam kondisi sehat gitu ya, dalam kondisi yang bersemangat untuk mengikuti perkuliahan di pertemuan kedua kali ini di Psikologi Industri dan Organisasi gitu ya. Nah, dan harapan saya juga puasanya masih lancar gitu ya semuanya. Nah, kita akan bahas di pertemuan kedua ini, kita akan bahas apa sih itu psikologi gitu kan ya. Nah, ketika kita ngomongin psikologi, ini teman-teman mungkin sudah memahami ya, karena sudah pasti, karena ini udah semester 2 di psikologi dasar pasti sudah diajari gitu kan, atau sudah mempelajari bahwa psikologi itu kita mempelajari bagaimana sih perilaku, kognisi gitu ya, emosi dan motivasi dari seorang individu atau manusia gitu kan. Nah, psikologi sendiri gitu kan ya, kalau kita tahu bahwa sebetulnya berawalnya dari psikologi eksperimen gitu ya, di mana memang pada saat itu lebih kepada coba-coba dulu gitu ya, bereksperimen gitu kan ya. Mungkin makanya teman-teman tahu dengan eksperimennya Pavlov, dengan eksperimennya Skinner gitu kan ya, dengan bagaimana air liur anjing itu ternyata bisa dimodif gitu kan ya, bisa dieksperimen atau bisa diamati perilakunya anjing gitu kan ya, atau perilakunya tikus ya kan kalau di Skinner gitu kan ya. Nah, itu ternyata berdasarkan eksperimen di lab seperti itu ternyata kita bisa menyimpulkan gitu kan ya, bahwa ternyata perilaku ataupun sikap seseorang itu ketika mendapatkan stimulus dia akan merespon sesuatu. Itulah muncul makanya ada teori stimulus respon, terus ada reinforcement gitu kan ya, SR. Stimulus respon reinforcement gitu kan ya, SRR. Nah, terus ketika kita ngomongin di psikologi industri dan organisasi ini gitu kan ya, apa? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena settingnya sudah disampaikan industri dan organisasi, maka PIO ini itu memang bagaimana cara kita atau kita akan mempelajari setting psikologi di dalam atau perilaku individu di dalam dunia kerjanya gitu ya. Nah, psikologi secara umum memang mempelajari perilaku dan proses mental, sedangkan kalau kita ngomongin psikologi industri, ini adalah cabang dari psikologi yang perhatiannya itu tertuju kepada penyelidikan perilaku dalam setting kerja dan penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk mengubah perilaku kerja tersebut gitu ya. Jadi setelah diamati ternyata orang dalam setting kerja atau dengan ketika dia di sosialnya itu berbeda-beda. Itu kenapa ilmu psikologi itu punya 5 rumpun, ya kan? Sehingga memang ingin melihat bagaimana individu atau manusia dalam setting kerja, dalam setting sosialnya, dalam setting pendidikan, gitu-gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu kan punya topeng yang namanya persona gitu kan ya. Jadi saya ketika menjadi dosen itu akan mencitrakan diri saya ya sebagai dosen, tapi ketika saya menjadi seorang istri ya saya akan berperilaku sebagai seorang istri, atau ketika saya menjadi, karena saya sudah punya anak, bagaimana saya akan bersikap menjadi seorang ibu, tapi ketika saya dengan ibu saya akan bersikap sebagai seorang anak. Nggak mungkin saya akan bersikap keibuan dengan ibu saya, ya kan? Pasti saya akan men-setting diri saya atau akan menempatkan diri saya sebagai seorang anak yang nurut, yang manut, gitu kan ya. Beda ketika saya menjadi seorang ibu, saya harus tegas dengan anak saya dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut kalau kita di dalam ilmu psikologi gitu ya, bahwa setiap manusia itu punya topeng persona gitu kan ya, yang dia yang kan digunakan oleh individu ini ketika dia berhadapan dengan individu yang lain. Nah, gitu ya. Nanti di dalam industri organisasi atau dalam psikologi industri dan organisasi, kita akan mempelajari bahwa perilaku manusia dalam setting kerja atau job behavior-nya, perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak tampak. Karena kalau dalam psikologi, kalau yang tampak itu bisa diamati, tapi kalau yang tidak tampak itu kan tidak bisa diamati. Contohnya apa? Motivasi kerja. Motivasi kerja gimana mau diamatinya? Itu harus diukur, ya kan? Atau apa? Kepuasan kerja gitu ya, kepuasan kerjanya seperti apa gitu ya, kepuasan kerja dari karyawan itu bagaimana, apakah dia selama bekerja di perusahaan itu atau di dalam organisasi tersebut dia merasa puas atau tidak puas gitu kan ya. Itu kan
sesuatu yang tidak nampak, ya kan? Tetapi mungkin tapi tetap bisa kita ukur atau tetap bisa kita ketahui gitu kan ya. Tetapi dengan cara pengukuran yang berbeda dengan perilaku yang tampak. Kalau yang tampak itu kan kayak kehadiran, itu kelihatan ya kan. Terus kinerja, apakah kinerjanya bagus atau tidak itu kelihatan dari hasil kerjanya gitu kan ya. Apakah dia males-malesan atau tidak gitu ya. Nah, ini adalah bidang psikologi yang tadi saya sampaikan gitu kan ya, bahwa psikologi itu punya beberapa bidang gitu atau rumpun, yaitu 5 rumpun. Yang pertama itu ada psikologi klinis gitu kan ya. Ini teman-teman mungkin juga sudah paham gitu ya. Kalau yang klinis ini berkaitan erat dengan apa namanya, memahami kapasitas perilaku dan karakteristik eh, seseorang gitu ya, serta memberikan rekomendasi agar orang tersebut menyesuaikan diri dengan tepat. Jadi bagaimana kepribadiannya dan sebagainya. Mungkin kalau lebih gampangnya kadang kita memahami klinis itu ya dengan gangguan-gangguan gitu yang sifatnya lebih ke klinis banget, apa yang dirasakan oleh individu tersebut gitu kan ya. Baru ada psikologi perkembangan gitu ya. Ini memang lebih untuk memahami tahapan perkembangan manusia dari mulai dia lahir sampai dia lanjut usia gitu kan ya, karena setiap tahapan perkembangan ini biasanya perilaku manusia itu juga berbeda mengikuti masa perkembangannya. Kalau anak-anak seperti apa, remaja seperti apa, fase dewasa, terus fase lanjut usia itu bagaimana. Baru ada bidang psikologi pendidikan namanya. Nah, ini lebih ya kayak kita ini di pendidikan gitu kan ya. Seperti apa sih proses pendidikan, karena proses pendidikan untuk setiap levelnya itu juga berbeda-beda. Baru ada psikologi sosial, ini memang lebih untuk menyelidiki pengalaman dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh situasi sosial. Karena kan kita sebagai manusia itu sendiri saja sudah merupakan makhluk sosial gitu kan ya. Jadi eh, kita akan seperti apa perilakunya gitu. Nah, yang terakhir ini psikologi industri dan organisasi yang sedang kita pelajari. Jadi bagaimana melihat manusia dalam setting kerja gitu ya. Nah, psikologi industri dan organisasi ini merupakan psikologi khusus yang mempelajari gitu ya aktivitas fisik manusia yang diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kerja gitu. Nah, menurut Munandar, awal mulanya gitu kan ya, terciptanya atau munculnya psikologi industri dan organisasi ini adalah dari psikologi eksperimen, psikologi umum, dan psikologi diferensiasi gitu ya. Nah, psikologi industri ini gitu ya, khusus kita akan mempelajari aktivitas fisik manusia yang diaplikasikan gitu ya, yang diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam organisasi. Ya, psikologi eksperimen di sini gitu ya, yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, itu kan dulunya gitu ya, itu dilakukan lebih banyak memang di suatu laboratorium psikologi gitu ya. Makanya tadi kayak saya jelaskan di awal kayak teorinya Pavlov sama teorinya Skinner gitu kan ya, mereka kan melakukan itu di dalam satu laboratorium gitu ya. Pengujian terhadap eksperimen terhadap anjingnya itu dan juga terhadap tikus gitu kan ya. Nah, baru yang berikutnya adalah di psikologi umum gitu kan ya. Nah, psikologi umum ini dia mempelajari kejiwaan manusia berdasarkan prinsip-prinsip gitu ya. Berdasarkan apa namanya? Prinsip yang berlaku secara umum, berlaku di masyarakat seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya kayak di psikologi sosial gitu kan ya. Nah, keterkaitan ini semuanya gitu kan ya, menurut Munandar gitu kan ya, maka eh, apa namanya psikologi muncullah akhirnya psikologi industri dan organisasi gitu ya. Eh, berikutnya psikologi industri dan organisasi ini merupakan bidang sains ataupun terapan di dalam dunia kerja. Bidang terapan psikologi yang juga memfokuskan pada sisi human atau pekerja di dalam organisasi gitu ya. Menerapkan prinsip psikologi pada masalah manusia yang bekerja dalam lingkungan bisnis industri, terus dia juga merupakan bagian dari psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi ke dalam dunia kerja. Psikolog industri dan organisasi itu biasanya bekerja dalam organisasi perusahaan yang berfokus dalam masalah karyawan.
Nah, 38% psikolog industri dan organisasi biasanya melakukan riset untuk mengembangkan metode dan prosedur untuk menyelidiki perilaku karyawan. Ini adalah sejarahnya PIO gitu kan ya. Um, Psikologi industri dan organisasi ini gitu kan ya sebetulnya sudah muncul dari tahun 1903 ya. Ini mulai dikenalkan oleh Walter gitu ya. Terus kita biasa menyebut Pak Scott gitu ya. Scott ini dia menulis tentang The Theory of Adversity di mana aplikasi ini diaplikasikan di dalam bisnis gitu. Nah, tahun 1913 gitu ya, Hugo Mesterberg dia menulis Psychology and Industrial Efficiency. Nah, baru berkembang lagi di tahun 1930 gitu ya. Bidang gerak Pio ini mulai mengarah ke persoalan SDM. Nah, contohnya misalnya seleksi dan penempatan atau rekrutmen dan penempatan gitu ya, termasuk dalam hasil penemuan studi Hawthorne gitu ya, Pio mengarah kepada kualitas lingkungan kerja dan sikap-sikap karyawan di dalam lingkup kerja. Nah, sedangkan Pio di saat ini tetap dipengaruhi oleh pendekatan manajemen ilmiah gitu ya. Ada ergonomi, ada human relation gitu. Karena memang ini tidak bisa dilepaskan dari Pio gitu ya. Itu kenapa ilmu Pio itu dibandingkan ilmu psikologi yang lain memang dia berkembangnya cukup pesat. Karena apa? Karena memang Pio sendiri mengikuti revolusi industri 4.0 gitu kan ya bahwa um, secara ilmu manajemen, secara ergonomi dan secara human relation itu tetap berkaitan gitu ya dengan manusia. Karena ketika kita ngomongin manajemen bahwa manusia itu kan perlu ada manajemen SDM. Bagaimana SDM itu harus di manajemen dimulai dari kalau di setting kerja, dimulai dari bagaimana kita menentukan berapa sih jumlah karyawan yang harus bekerja di perusahaan tersebut gitu kan ya, berapa gajinya, terus harus diatur dengan suatu sistem gitu kan ya, itu kenapa ada SOP ya kan, ada kontrak kerja dan sebagainya, itu bagian dari manajemen SDM. Nah, kalau kita ngomongin ergonomi, ini apa sih kaitannya dengan PIO? Kalau ergonomi memang erat sekali. Karena ketika kita ngomongin ergonomi, itu di dalam PIO kita lebih mengenalnya sebetulnya psikologi kerekayasaan. Jadi bagaimana setting kerja atau setting tempat kerja itu direkayasa sedemikian rupa. Karena ternyata ada banyak pengaruh gitu kan ya. Posisi duduk itu mempengaruhi kelelahan kerja seseorang. Kelelahan itu kan masuk ke psikologisnya seseorang ya kan. Kalau dia lelah yang berkepanjangan ini bisa terjadi burnout ya kan, kelelahan yang berkepanjangan. Nah, jadi setting kerja itu jadi bagaimana ruangan ya kan, kenapa kok di tempat kerja sekarang kita mengenal ada meja kerja, ada kursi kerja, ada ruang kerja. Ini sebetulnya pengembangan dari ilmu ergonomi yang berkaitan juga dengan human relation gitu kan ya, bahwa ada relasi antara ruang kerja dengan produktivitas kerja seseorang. Kalau ruangannya itu dingin gitu kan ya, atau ruangannya itu dibuat nyaman, ruangannya itu atau kursi kerja memang memang untuk buat kerja gitu kan ya, karena kan orang bekerja itu seperti yang kita tahu di Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah 8 jam sehari 40 jam seminggu gitu kan ya, yang jelas dia pasti akan merasakan kelelahan yang luar biasa ya kan selama bekerja. Nah, ini bagaimana dibuat supaya ketika dia mengerjakan pekerjaannya itu dia nyaman, kan gitu ya. Nah, baru pusat perhatian tentang Pio sekarang lebih ke what work and walk gitu kan ya. Jadi apa yang dia kerjakan di saat jam kerja atau di saat dia bekerja ya kan. Jadi manusia individu ini di dalam setting kerja dilihat apa yang dia kerjakan, apakah pekerjaannya melebihi beban kerjanya, apakah pekerjaannya sudah sesuai dengan kapasitas yang dia miliki gitu ya. Nah, ini perlu dilihat gitu. uh, ini perlu dilihat gitu kan ya, karena kita tahu bahwa penempatan yang baik itu adalah seseorang atau ketika individu ini atau pekerja ini ditempatkan sesuai dengan skill yang dia miliki, sesuai dengan kemampuan yang memang dia kuasai, sehingga ketika skillnya memang sesuai, pekerjaannya sesuai, yang output yang dia hasilkan itu juga akan jauh lebih berkualitas kan begitu ya. Baru eh,
Psikologi industri ini fokus kepada memaksimalkan efisiensi, keselamatan, dan juga efektivitas biaya. Dan PO atau psikologi organisasi ini fokusnya pada proses human relation yang berkontribusi terhadap rasa puas atau tidak puas orang karyawan. Nah, fokus pada organisasi yang sukses ini pasti kita akan ngomongnya the best place to work gitu ya. Menempatkan pada pekerjaan yang pas. Bisa ngomongin fleksibel, diverse, learning oriented gitu kan, open in communication gitu ya, sebagainya. Bahkan ada istilah gitu kan ya, workplace apa namanya, kita harus bisa menempatkan orang pada posisi yang pas untuk mendapatkan kualitas yang sesungguhnya. Kan gitu ya. Karena bisa jadi ternyata orang ini salah penempatannya. Karena mungkin kita tahu ya bahwa ternyata skillnya dia tuh bukan di bagian administrasi karena dia orang teknik. Jadi kalau dia ditaruh di administrasi dia gampang boring, dia gampang bosen sehingga dia nggak maksimal potensi yang dia miliki karena dia orang teknik gitu ya, orang lapangan yang dia lebih eh, apa namanya passionnya di situ, sehingga kalau kita nggak menempatkan dia di posisi yang pas ya kita nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal dari yang dia punya gitu loh ya. Nah, ini pengertian PIO. PIO sendiri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai tenaga kerja dan konsumen gitu ya, baik secara individu ataupun kelompok agar temuannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dan juga organisasi. Nah, perilaku perilaku manusia ini kita bagi menjadi dua. Yang tadi perilaku yang bisa diamati dan sorry, perilaku yang bisa diamati dan perilaku yang tidak bisa diamati gitu ya. Nah, eh, kalau perilaku yang dapat diamati, contohnya misalnya jalan, bicara, menulis, nah tadi ya kinerjanya itu bisa kita amati. Sedangkan kalau yang tidak bisa diamati, yang memang berkaitan dengan perasaannya, dengan sikap, dengan cara dia berpikir gitu ya, motivasinya dia, misalnya tadi kepuasan kerjanya dia gitu ya. Nah, ilmu psikologi industri dan organisasi ini memang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam menangani masalah-masalah yang ada di industri dan organisasi. Karena ilmu industri dan organisasi ini pasti dia akan membahas mengenai pengetahuan tentang pekerjaan, kesediaan tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan, gitu ya, kepuasan perusahaan dan tenaga kerja ya, produk yang bermanfaat bagi konsumen, serta bagaimana memberikan informasi kepada konsumen tentang manfaat dari suatu produk dan lain-lain. Nah, tentunya informasi ini dapat berguna bagi organisasi maupun tenaga ahli, gitu ya. Nah, ketika kita ngomongin organisasi itu sendiri, gitu ya, ini pasti menggabungkan sejumlah manusia atau sejumlah SDM, gitu ya. Karena kalau kita ngomongin organisasi itu pasti untuk kita saling bekerja sama. Karena nggak mungkin kita membuat atau menciptakan suatu organisasi kalau nggak itu gabungan dari banyak orang. Karena kita bisa menjadi individual gitu ya. Atau entrepreneur itu kita bisa individual ya. Pengusaha sendirian itu bisa gitu misalnya. Ya kan? Baru pasti mencapai tujuan bersama. Itu organisasi. Jadi sekumpulan orang yang berkumpul untuk mencapai satu tujuan bersama itu bisa disebut namanya kelompok. Nah, kelompok kalau dia mempunyai satu tujuan yang sama dan punya produk atau jasa itu bisa kita sebut sebagai organisasi. Fungsinya apa sih sebagai organisasi ini? Bisa untuk tujuan, mekanisme kerja, dan pembagian fungsi. Karena kalau sudah terdiri dari banyak orang, ini harus punya tujuan. Mekanisme kerjanya seperti apa kalau kita berorganisasi? Dan ada pembagian fungsi atau pembagian tugas. Karena nggak bisa semua orang menjadi ketua organisasi, nggak bisa semua orang menjadi anggota. Karena organisasi ini harus diarahkan. Karena tadi punya tujuan. Kalau sudah punya tujuan, pasti dia punya pembagian tugas, gitu ya. Nah, organisasi yang baik itu pasti dia punya struktur. Ya, struktur itu apa? Ada susunan. Ya, kalau mungkin kita biasa tahunya struktur organisasi itu harus ada. Kenapa struktur organisasi ini wajib ada dan harus ada di dalam suatu organisasi? Karena dari struktur organisasi inilah
kita bisa tahu siapa yang menjadi atasan, siapa yang menjadi leader di dalam organisasi ini, ya kan? Jadi organisasi harus ada leader. Gampangnya gini deh, kita di dalam keluarga pasti ada ayah. Ayah ini menjadi sosok leader, ya kan? Menjadi sosok pemimpin. Nah, struktur di dalam organisasi ini penting dibuat karena di situ ada susunan, baik itu tugas, pekerjaan, garis wewenang dari bagian dalam organisasi supaya kita di dalam bekerja itu kan butuh ada penjelasan atau ada kejelasan. Saya ini posisinya apa sih? Bos atau bawahan? Kalau sebagai bawahan ya berarti saya diperintah. Tapi kalau sebagai bos atau sebagai pimpinan berarti saya yang memerintah. Jadi nggak boleh redundant atau tidak boleh terjadi kebimbangan atau keambiguan gitu ya, bahwa kok dia bukan bos bisa merintah, kok dia bukan bawahan kok mau diperintah, kan gitu ya. Ini harus jelas, tugas itu juga harus jelas. Jadi kalau dalam bekerja kita nggak ngerti tugasnya kita apa atau kita nggak tahu tugasnya kita apa, ini akan rentan sekali untuk terjadi lempar-lemparan tugas. Itu tugasnya dia, itu tugasnya ini tugasnya ini kenapa kalau di dalam setting industri organisasi kita punya job desk masing-masing, punya job spesifikasi, ya kan, supaya ini jelas gitu kan ya, supaya organisasi ini atau supaya industri ini, instansi ini, perusahaan ini itu jelas karena punya tujuan tadi. Setiap organisasi pasti punya visi dan misi. Nah, untuk bisa mencapai visi dan misi inilah dibutuhkan adanya struktur. Siapa yang bisa memimpin ini? Yang akhirnya nanti bisa mengkontrol semuanya, kan gitu. Baru yang berikutnya proses. Nah, jiwa dari struktur itu antara lain adalah proses komunikasi. Jadi harus dikomunikasikan. Nggak bisa serta-merta dia tiba-tiba jadi pemimpin tanpa ada komunikasi. Kan harus dikomunikasikan. Oh oke, baik. Di organisasi ini yang jadi pemimpin saya. Jadi nanti wakilnya saya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya apa. Nanti tugasnya bendahara ini, tugasnya sekretaris ini, tugasnya pemimpin ini. Semuanya harus jelas. Ya, jadi ada proses komunikasi, ada pengembangan keputusan. Bahwa keputusan itu kalau di dalam suatu organisasi itu dinamis. Tidak ada keputusan yang apa namanya, tidak dinamis. Karena perubahan itu selalu terus terjadi. Apalagi di dalam dunia industri organisasi ya. Bahwa perubahan itu justru adalah yang abadi, kan gitu. Ya, ada evaluasi prestasi, ada proses sosialisasi, ada karir. Bahwa di dalam kita bekerja itu kan pasti butuh adanya jenjang karir ya, yang dimana nantinya kan nggak mungkin ya kita bekerja masuk sebagai OB gitu ya sampai pensiun pengennya jadi OB, itu kan enggak gitu kan ya. Pasti entah itu jenjang karirnya nggak cuma masalah kita naik jabatan tapi juga bisa jadi ke penghasilan yang kita terimakan gitu kan ya, bahwa ada kenaikan dan sebagainya. Nah, struktur struktur organisasi itu harus juga melihat dari job desainnya, ya kan? Desainnya seperti apa, desain kerjanya? Karena job design ini meliputi ada rincian, isi, metode, hubungan tiap pekerjaan untuk memenuhi tuntutan organisasi dan industri. Mungkin job design itu lebih gampangnya atau lebih sering kita dengarnya adalah job desk. Ya, job desk-nya kita itu apa? Tugasnya kita itu apa, hak dan kewajibannya kita apa di dalam organisasi ini harus jelas supaya secara struktur kita tahu siapa bawahannya kita, siapa atasannya kita, apa yang harus kita kerjakan. Kita datang ke tempat kerja kita dalam satu dalam sehari gitu ya, 8 jam setiap hari dari Senin sampai Jumat atau dari Senin sampai Sabtu tergantung memang tempat kerjanya gitu. Itu kita harus tahu kita datang itu untuk apa, ngerjain apa, yang dikerjakan apa, rekan kerjanya kita siapa, kalau mau ngasih laporan ke siapa, kan gitu ya. Ini harus tertera di job desk atau di job desainnya. Baru ada organisasional design. Nah, ini organisasi itu juga harus didesain, nggak cuma masalah pekerjaannya saja yang didesain atau yang didesain gitu ya, tapi organisasinya juga. Mulai dari struktur tugasnya, hubungan wewenangnya, yang menunjang perilaku individu dan kelompok menuju peningkatan prestasi. Jadi, makanya kita nanti akan belajar bahwa dalam organisasi itu ada eh,
budaya organisasi, ada peraturan kerja, ada sistem, ada SOP. Ini bagian dari kita mendesain organisasi kita ini supaya organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya dan bisa untuk mencapai tujuan itu dengan baik dan benar. Gampangnya organisasi itu kayak semacam kendaraan ya. Kalau kendaraan ini tujuannya adalah mau ke Solo, itu kan harus dipersiapkan. Oh, kalau mau ke Solo itu yang dibutuhkan apa sih? Naik motor bisa nggak? Bisa, tapi karena kita orang banyak, nggak bisa. Harus bis. Oh, nggak bisa juga. Bis nggak muat. Kita orangnya banyak. Kayaknya kita butuh bis gitu misalnya. Nggak cuma sekedar mobil aja, tapi butuh bis. Atau kalau oh masih banyak banget, nggak muat. Berarti ini harus ada angkutan yang jauh lebih besar lagi gitu kan. Organisasinya harus diperbesar lagi untuk bisa mengangkut semua orang mengarah ke Solo tadi kan gitu ya. Nah, apa aja yang dibutuhkan? Biaya apa namanya? Bahan bakarnya, orang siapa supirnya, siapa penumpangnya, siapa yang jadi kernet, siapa yang ngurusin nanti kalau misalnya ada biaya makan perjalanan ke sana, kan gitu ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu organisasi ya. Jadi harus didesain organisasinya sesuai dengan tadi visi misi itu harus jelas dulu. Kalau kita ngomongin organisasi atau kalau kita ngomongin perusahaan atau kalau kita ngomongin kerjaan gitu ya. Nah, psikologi industri dan organisasi ini kalau kita ngomongin cakupannya ada apa aja sih? Kalau dulu kita mengenalnya ada psikologi personalia gitu kan ya. Karena ini bagian dari PIO memperhatikan penyelidikan dan analisis terhadap manusia dan pekerjaannya. Zaman dulu kan ada personalia gitu ya, karena memang waktu itu ilmunya masih membahas tentang bagaimana manusia dengan pekerjaannya saja gitu kan ya. Baru berkembang lagi ada psikologi organisasi, bidang khusus yang memperhatikan penyelidikan hubungan antar manusia di dalam bekerja. Ya, baru ada human factor psychology. Ini bagian khusus dari PIO memperhatikan hubungan antara pekerja dengan tugas pekerjaannya. Jadi, nah, sekarang lebih berkembang lagi ada human capital gitu kan ya, human resource development, bagaimana ternyata manusia itu nggak cuma berhubungan dengan pekerjaannya, tapi bagaimana dia juga dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Makanya ini kayak teman-teman kan yang sudah bekerja itu kan mengembangkan skill dan kemampuan ya. Kalian sudah bekerja tapi pengen mengembangkan skill dan kemampuan yang dimiliki. Development itu kan pengembangan bahwa ternyata SDM itu ketika masuk mungkin dia punya, kalau kita kuantitatif kan punya prestasi itu 5, ternyata dia bisa dikembangkan loh prestasinya menjadi 6, menjadi 7, menjadi 8. Karena manusia itu kan dinamis, ya kan? Otaknya itu digunakan untuk bisa berpikir sesuatu yang lebih kompleks lagi, lebih kompleks lagi. Jadi dia kalau mau jenjang karir ya dia harus dilatih, harus dikembangkan supaya dia bisa mencapai kapasitas yang diharapkan oleh organisasinya. Kan gitu. Nah, ini adalah beberapa permasalahan yang ada di dalam organisasi, ya. Ada perbedaan individu, ini jelas ya. Namanya organisasi itu ada banyak manusianya, ada banyak orangnya, pasti terjadi perbedaan. Perbedaan ini yang akan rentan untuk terjadinya konflik di dalam organisasi, gitu ya. Nah, konflik inilah yang perlu dikelola. Kalau kita di PIO, harus dikelola konflik-konflik. Entah mungkin konflik secara formal ataupun konflik informal. Sekarang udah banyak ya isu-isu bahwa ada rekan kerja toksik, bos yang toksik gitu kan ya. Itu kan rentan karena terjadi adanya perbedaan individu. Entah mungkin nanti ada perbedaan pemahaman terhadap kontrak kerjanya, pemahaman terhadap peraturan kerja gitu-gitu ya. Baru bagaimana motivasi, ya kan, motivasi kerja seorang karyawan gitu kan ya. Motivasinya itu, motivasi itu kan juga dinamis ya, fluktuatif gitu, bisa naik bisa turun gitu ya. Karena memang sangat psikologi sekali gitu kan ya. Baru ada kelompok ya kan, mungkin akan terjadi perbedaan kelompok karena pasti di dalam organisasi sendiri juga udah di kotak-kotak kan, ada divisi A, divisi B, divisi C gitu yang mungkin juga rentan untuk terjadi konflik, ya kan. Ada pengelolaan konflik, ada tekanan, stres, karena bekerja itu kan pasti kita di bawah tekanan ya, apalagi kalau kita bawahan bukan atasan. Bahkan atasan pun masih di bawah tekanan lagi, bahwa bagaimana dia bisa memajukan organisasi yang dia pimpin. Tekanannya mungkin jauh lebih banyak gitu ya. Nah, stres organisasi ada stres individu juga ada gitu ya.
Nah, ada proses imbalan, terus kepemimpinan di sana. Sebetulnya ada banyak ya, ada masalah kinerja juga gitu kan. Bagaimana kinerja sekarang isu-isunya kan bagaimana work life balance, bagaimana membalancekan. Ini kan teman-teman yang bekerja sambil kuliah gitu kan ya, itu kan harus membalancekan bagaimana pekerjaannya jalan, kuliahnya jalan, keluarga juga jalan ya kan. Berarti harus balance. Terus ada istilah-istilah lagi workplace well-being gitu kan ya, kesejahteraan di tempat kerja seperti apa, sejahtera nggak nih kita di tempat kerja gitu kan ya. Apakah kita dapat asuransi, apakah di tempat kerja kita didukung gitu kan ya, atau apakah ada pelecehan, ada bullying gitu kan, menjadi tidak nyaman di tempat kerja dan sebagainya. Itu masalah-masalah yang saat ini luar biasa terjadi gitu kan ya. Eh, jadi di luar ini masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi atau di dalam dunia kerja. Nah, terakhir ini ya, perilaku dalam berorganisasi. Seperti yang kita tahu bahwa setiap individu di dalam psikologi punya karakteristik yang berbeda-beda, punya watak, punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, perilaku individu di dalam satu organisasi ini gitu ya, individu atau dalam organisasi ini gitu kan ya, ini bisa dilihat dari perilaku secara perorangan dan juga bisa dilihat di perilaku secara organisasi itu seperti apa. Nah, studi tentang perilaku manusia dan juga hasilkannya dalam lingkungan organisasi inilah yang nanti akan kita pelajarin selama 1 semester ke depan, gitu ya. Atau yang kita pelajari di psikologi industri dan organisasi sebetulnya fokusnya itu di sini. Bagaimana perilaku orang ketika dia di dalam setting industri organisasi atau bagaimana organisasi itu atau kelompok itu gitu ya, itu perilakunya seperti apa kan biasanya seperti yang saya bilang tadi bahkan di dalam satu instansi yang sama gitu kan ya beda divisi itu akan beda cara bersikapnya gitu kan ya, apalagi kalau misalnya ini kemarin di kepolisian ya karena kan ada tingkatannya ya kalau di kepolisian, nah itu pasti beda angkatan akan beda gitu kan ya karena seperti yang kita tahu juga bahwa setiap generasi pun berbeda ya kan. Kita tahu bahwa sekarang lagi didominasi oleh Gen Z dan Gen Alpha gitu kan ya. Nah, ini karakteristiknya jelas sangat berbeda dengan gen apa namanya? Gen Y, Gen X gitu kan ya. Anak milenial gitu ya, gen milenial itu kan juga berbeda karakteristiknya. Nanti yang memasuki dunia kerja pun karakteristiknya akan berbeda lagi gitu kan ya, karena memang itu terus bergulir yang tadi saya bilang dinamis gitu ya. Oke, pertemuan hari ini cukup sekian. Seandainya misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, kita diskusinya via WA Group ya. Kalian boleh bertanya di sana, nanti akan saya jawab di WA Group terkait materi perkuliahan hari ini, seandainya belum jelas dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk teman-teman presensi melalui si pedar. Oke, terima kasih yang sudah join sampai dengan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selalu jaga kesehatan.